Shalom saudaraku, selamat pagi. Hari ini yang diberkati Tuhan, marilah kita terima Tuhan melanjutkan seri kita pelayanan Yesus di bumi setelah kebangkitannya dan sebelum dia terangkat ke surga. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, berkat Allah bagi kami pagi hari ini untuk meneguhkan hati kami dalam hal berdoa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, urapan Allah mengalir. Kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita bacakan dari Matius 6 ayat 1. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Itu dari Matius 6 ayat 5 sampai 8. Lalu Yesus mengajarkan doanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, doa Bapa kami ini sangat dahsyat. Kenapa? Karena pertama, karena diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Kedua, karena diawali dengan mengakui dan pengagungan kepada Bapa di surga. Tiga, penuh dengan penyerahan kepada kehendak Bapa. Empat, semua yang penting dalam hidup kita dinyatakan Tuhan. Kecukupan, pengampunan, dan perlindungan. Saudara, Tuhan Yesus juga telah menjadi contoh dalam hal berdoa yang dilakukannya di Taman Getsemani. Ia berdoa dalam kesunyian. Ia bersujud dalam kerendahan hati. Ia langsung meminta apa yang diinginkannya. Ia berserah akan keputusan Bapa. Kenapa kita harus berdoa? Karena kata Yesus, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Matius 17 ayat 21. Lalu berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 29. Tuhan menyediakan rohnya untuk membantu kita berdoa. Dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita berdoa untuk siapa sesungguhnya? Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bahkan kita harus berdoa untuk musuh. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, berdoa sangat penting dalam perjalanan iman kita. Ada keputusan Tuhan, ada penyataan Tuhan, ada mujizat, ada urapan, ada perlindungan, ada kecukupan, dan yang terutama ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami terima apa yang menjadi pernyataan-Mu bagi kami melalui doa. Karena itu ajar kami berdoa dengan segala kerendahan hati dan kerelaan hati kami Tuhan. Membawa pujian dan penghormatan hanya kepada-Mu. Kami percaya Tuhan siapkan berkat-berkat bagi seluruh umat-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.